Disclaimer: cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita dan gambar yang kami sajikan hanyalah bersifat hiburan untuk mempermudah penonton dalam memahami isi cerita, dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dengan fiksi. Kemarin, Yui sudah bahas chapter 7 yang seru banget sobat, dimana kebrutalan yang dilakukan oleh Cheng Kun justru kini sebaliknya mengejutkan Cheng Kun dalam seketika. Sementara karena serangan Cheng Kun yang brutal tersebut telah menyebabkan Su dan juga Xiaowu saat ini terluka parah. Nah sobat Clonime, sebelum Yui mulai ceritanya, izinkan Yui dan Clonime Team untuk memberikan apresiasi special thanks bagi sobat Clonime yang terus memberikan semangat serta menyampaikan apresiasi positifnya dari chapter 1 hingga chapter saat ini. Berikut adalah nama-nama sobat para penikmat Clonime terbaik periode kali ini. Tampaknya cerita ini semakin seru sobat. Jadi nggak pakai lama, Yui akan ceritakan chapter selanjutnya. Dari manhwa setelah 10 tahun menebang kayu bakar, para wanita immortal seabadi memohon satu demi satu untuk menjadi muridku chapter 8. So sobat Clonime, let's go on the story. Di saat Su juga Xiaowu yang kini tengah terluka parah, kala itu, Master Bai yang masih berada di hutan juga telah selesai dengan tugasnya di Jurang Changwu. Beberapa saat kemudian, dirinya yang sedang menggenggam sesuatu dalam tas, tiba-tiba saja dikejutkan dengan sebuah kabar dari roh iblis burung kecil di tangannya. Burung kecil beraura biru itu mengatakan kepada Master Bai,
di mana saat ini muridnya Su Yue dalam masalah dan tengah terluka sangat parah. Sementara mendengar kabar buruk yang terjadi pada muridnya itu, sontak saja hal itu langsung membuat Master Bai menyadari dirinya harus segera pergi dari hutan tersebut sambil terbang ke langit dengan kecepatannya yang dahsyat malam itu. Scene pun berpindah pada saat ini, di mana kejadian yang mengejutkan Cheng Kun telah membuat dirinya kini terpental sangat jauh oleh sebuah kilatan cepat berwarna biru yang menghantamnya. Sementara usai efek jimat yang ditempelkan Su meledak, tampak Su yang terluka parah kala itu juga terpental. Namun dirinya terjatuh secara perlahan sambil dilindungi oleh sebuah kilatan cahaya biru besar yang berada di belakangnya. Di sanalah diperlihatkan tengah muncul sesosok roh kecil yang tampak geram dengan bentuk semurni yang menyerupai seekor ayam, di mana semurni dari roh tersebut adalah semurni yang sangat sempurna. Roh iblis itu terlihat sangat marah dan berdiri tegak sambil mengeluarkan sebuah aura kilat biru di sekujur tubuhnya. Mendapatkan sebuah serangan kilat yang sangat mendadak, Cheng Kun yang terpental kemudian berdiri keheranan. Dirinya bertanya, entah sesuatu apa yang tengah menyerangnya tadi, hingga tanpa disadari sosok tersebut sudah berada di belakangnya. Mengetahui akan apa yang membuatnya kini tengah terluka, Cheng Kun kembali terkejut dan terlihat kepanikan. Dirinya baru menyadari bahwa sosok yang menyerangnya itu kini tengah berdiri tepat semakin membesar di belakang tubuhnya. Tiba-tiba saja, sosok tersebut dengan cepatnya tengah melahap Cheng Kun dengan paruhnya, yang kini jelas telah membuat Cheng Kun tanpa sadar sudah berada di dalam perut roh kilat biru yang berbentuk hewan ayam tersebut. Setelah Cheng Kun berhasil dilahap oleh sosok itu, tampak sosok roh yang berwarna biru mengeluarkan cahaya. Dirinya berteriak keras sambil mengibarkan sayapnya. Kemudian sedikit demi sedikit cahaya pun terpancar dari tubuhnya. Ternyata sosok ayam kecil itu telah mengeluarkan jurusnya, di mana sosok yang telah menahan Cheng Kun di dalam perutnya itu tengah meledakkan dirinya bersamaan dengan Cheng Kun menjadi sebuah aura menyilaukan yang sangat dahsyat. Dalam sekejap akan ledakan yang dihasilkan, sontak saja terlihat sekeliling tempat itu menjadi hancur. Bahkan terlihat di sekitar bebatuan begitu kelabu, di mana hanya terlihat sisa-sisa dari kilatan sosok kecil yang mulai menghilang sedikit demi sedikit. Usai ledakan dahsyat yang dilakukan roh tersebut, tampaknya Cheng Kun yang dilahapnya mulai terlihat, di mana sebuah benda hijau yang digenggam tangannya kini telah hancur berkeping-keping karena serangan yang dialaminya itu. Mendengar sebuah ledakan besar terjadi saat itu, Yin Hai yang sebelumnya terluka parah kini telah sadar. Dirinya kemudian terkejut melihat ke arah ledakan. Ternyata di sanalah terlihat sosok Cheng Kun yang tengah tergeletak terluka parah. Sementara mendapat dirinya terkena ledakan yang terjebak di dalam roh, Cheng Kun yang kini terluka parah tampak tak berdaya. Dirinya yang kini mengalami luka serius tengah tergeletak dengan pakaian yang compang-camping. Melihat akan gurunya yang kini lemah tak berdaya, Yin Hai dengan segera dari atas bukit yang meledak bergegas untuk menghampiri gurunya kala itu. Melihat luka parah yang telah diterima gurunya, Yin Hai kemudian merangkul tubuh Cheng Kun. Ia kemudian berkata kepada Cheng Kun agar sebaiknya kembali untuk mengobati luka mereka di Departemen Bistaming. Namun sebaliknya, dengan perhatian yang diberikan muridnya itu, Cheng Kun sebagai guru justru masih begitu keras kepala. Dirinya juga membentak Yin Hai untuk segera diam dan membantunya, kemudian meminta pil 5 elemen Pei Yuan saat itu juga. Dengan keangkuhan dan keras kepala si tua bangka, tentu saja
Yin Hai yang diancam tak dapat menolak. Dirinya kemudian memberikan pil tersebut hingga membuat Cheng Kun kembali pulih dengan cepat. Setelah memakan habis pil peyuan dari muridnya, Cheng Kun yang pulih kembali bertingkah angkuh. Cheng Kun membangkitkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya dengan aura yang dahsyat, emosi yang meledak-meledak, kemudian berkata, "Aku benar-benar tidak percaya. Bagaimana aku akan mengalah dan bisa dikalahkan oleh gadis kecil yang bahkan hanya seorang ingusan dari murid sampah itu? Hal yang terjadi ini sangat mempermalukanku sebagai seorang guru," ujar Cheng Kun kepada Yin Hai. Setelah dirinya kini telah pulih dan emosi, Cheng Kun dengan cepatnya menghampiri Su yang terduduk. Sambil menyelimuti tubuhnya dengan aura spiritual berwarna hijau, dirinya menyerang Su yang tersungkur dan berteriak, "Su Liyue, aku akan menghabisimu sekarang juga," ujar Cheng Kun penuh dengan amarah. Sementara dengan luka parah di tubuhnya, Su yang terduduk kala itu berkata dalam hati, apakah dirinya kini akan berakhir dengan tragis melihat seorang sampah ganas yang menyerang ke arahnya. Namun di tengah datangnya serangan Cheng Kun, tampak Su yang pasrah memandang tajam sambil berpikir. Entah kenapa Cheng Kun yang kembali pulih belum juga menyerangnya dengan cepat, ujar Su bertanya-tanya dalam hatinya. Ternyata di sanalah muncul sosok yang sangat mengejutkan Su. Dan tampak pria itu berdiri di hadapan Su dengan gagahnya. Mengetahui sosok tersebut adalah gurunya yang datang, Su kemudian terkejut gurunya menghalangi serangan Cheng Kun di hadapannya. Sementara Cheng Kun yang tengah melepaskan serangan kepada Su, tiba-tiba dirinya tampak tak bergerak sama sekali. Karena terlihat sesosok bayangan hitam besar dan tinggi tengah menggenggam tangan Cheng Kun untuk menghentikannya. Mendapat tangannya yang mengepal kini tak berkutik, Cheng Kun tampak kesal berusaha melepaskan diri. Dirinya yang kini tak lagi mengeluarkan aura spiritual tampak geram memandang sosok di hadapannya. Di sanalah terlihat bahwa Master Bai tengah mengobati luka Su. Dirinya menotok salah satu titik vital tubuh Su dengan teliti. Namun Su yang tengah diobati memanggilnya guru, sontak saja dihentikan oleh gurunya kala itu. Master Bai juga mengatakan agar Su tenang dan tak berbicara karena arteri jantung Su kini sedang terluka parah. Sementara Cheng Kun yang melihat kedatangan Master Bai tampak terkejut dan tak bergerak oleh bayangan hitam. Mendengar ocehan Cheng Kun yang telah melakukan hal bodoh, Master Bai yang membelakangi Cheng Kun kemudian berkata, dirinya sangatlah marah dan kesal sambil mengeluarkan aura di tangannya. Kemudian Bai berkata Cheng Kun sangat lancang karena telah membuli muridnya di saat dirinya tidak di rumah. Namun tiba-tiba saja bayangan hitam yang menyerupai Master Bai kemudian bergerak dan memegang kepala Cheng Kun. Hanya dengan satu tangannya saja ia mengangkat dan membuat Cheng Kun kesakitan tak berkutik sama sekali. Mengetahui akan luka parah yang diterima muridnya, Master Bai sangat marah kemudian berteriak, "Hei Cheng Kun, apakah ini adalah tingkat moralitas terhormat dari Departemen Beast Taming sepertimu?" ujar Master Bai pada Cheng Kun begitu marahnya. Dan hanya dengan emosi meluap-luapnya saja, bayangan hitam yang menyerupai Master Bai kemudian bergerak. Dengan sangat cepatnya bayangan itu menyerang dan membanting kepala Cheng Kun ke tanah dengan sangat keras. Sementara mendapat serangan yang sangat menyakitkan, Cheng Kun yang tampak babak belur bergumam dalam hati. Dirinya mengetahui bahwa Lao Su adalah seseorang
yang berada di periode living Aperture bermartabat. Bahkan di antara banyaknya instruktur Akademi King Hong, Cheng Kun berada dalam peringkat kelima terbaik. Namun ketika dirinya kembali diserang oleh bayangan hitam itu, Cheng Kun merasa keheranan entah kenapa. Dirinya yang dihancurkan berkeping-keping oleh bayangan hitam, kemudian kembali bergumam dan bertanya-tanya, mengapa Cheng Kun tidak bisa mengalahkan Bai Luochen, yang baginya hanyalah seorang sampah open light. Sementara tidak jauh dari tempat kejadian, Yin Hai tampak begitu merinding ketakutan. Yin Hai melihat dengan sangat kejamnya bagaimana Cheng Kun gurunya dipukuli dengan brutal. Melihat kekejaman bayangan hitam yang menyerang gurunya itu, Yin Hai dari jauh kemudian berlari dan menghampiri Master Bai. Dirinya yang melihat Master Bai tengah mengobati luka Su, kemudian memohon kepadanya untuk berhenti memukuli Cheng Kun. Tapi, mendengar ocehan dari seorang tengik murid Cheng Kun, Master Bai kemudian berkata dengan mulutnya. Dirinya mengucapkan sebuah jurus penghalang yang bernama Decree Golden Bell. Tiba-tiba saja ketika Yin Hai berlari, dirinya terhenti bergerak ke arah Master Bai, karena ternyata saat itu Yin Hai tengah terkurung, berada di dalam sebuah jurus lonceng emas raksasa yang dikeluarkan oleh Master Bai. Mengetahui akan dirinya yang berada di dalam lonceng emas, Yin Hai tak berkutik dan tak dapat berbuat apapun. Dirinya hanya berteriak dan melihat sangat brutal, di mana gurunya Cheng Kun terus dipukuli oleh bayangan hitam. Sementara di tengah siksaan yang diterimanya, Cheng Kun yang hancur wajahnya berkata dalam hati. Dirinya berkata bahwa Master Bai adalah seorang yang biadab, yang telah berani memukulnya tak henti, hingga bahkan meremukkan tubuh serta wajahnya. Bahkan kala itu terlihat kepalan bayangan hitam tengah kembali memukuli Cheng Kun terus-menerus. Sambil merasakan sakit, Cheng Kun kembali bergumam. Bagaimana bisa Bai Luochen terus memukulinya dengan brutal, hingga terus menghancurkannya dan menyembuhkan tubuhnya kembali. Di tengah akan pukulan yang datang dan begitu mengerikan, bayangan hitam yang terus menghancurkan tubuh Cheng Kun semakin ganas. Bahkan Cheng Kun yang tak berdaya kembali bergumam bahwa apa yang diterimanya ini adalah suatu penghinaan. Setelah puas menyerang bertubi-tubi dengan brutal, sebuah pukulan terakhir bayangan hitam diberikan kepada Cheng Kun. Bahkan pukulan tersebut hingga membuat sebuah ledakan yang sangat dahsyat, di mana pancaran cahaya hijau tampak jatuh menggelegar dari langit ke bumi. Dan sebaliknya, menerima kerasnya akan serangan ganas itu, Cheng Kun yang berada di kepalan tangan bayangan hitam tampak kacau. Dirinya terlihat hancur lebur berantakan di seluruh tubuh hingga membuatnya tak berdaya sama sekali. Dan kemudian melihat akan kejadian terkeji di hadapannya, Yin Hai murid Cheng Kun akhirnya terbebas dari kekangan. Dirinya juga tampak terkejut dan begitu ketakutan karena melihat gurunya hancur hingga parah babak belur di hadapannya. Namun usai memberikan Cheng Kun pelajaran terkejam, bayangan hitam Master Bai mengatakan kepada Yin Hai, "Kalian berdua harus berterima kasih kepada Li Guangqi. Jika bukan karena wajahnya, maka kalian berdua harus musnah dari muka bumi untukku," ujar bayangan Master Bai mengancam Yin Hai dan Cheng Kun. Sambil melempar Cheng Kun ke pelukan Yin Hai, bayangan hitam Master Bai kembali berkata kepada mereka bahwa Yin Hai harus segera membawa Cheng Kun pergi untuk secepatnya keluar dari puncak King Luan. Sementara dalam pelukan Yin Hai, Cheng Kun yang sudah bertubuh hancur lebur justru kembali berkata,
Eh, lima. Yin Hai, berikan aku pil itu sekarang. Berikan pil Peiyuan sekarang juga, Yin Hai, ujar Cheng Kun hingga membuat Yin Hai kebingungan. Mendengar permintaan gurunya itu, Yin Hai kemudian memberikan pil tersebut dan berkata, "Baiklah Guru Cheng, makanlah pil ini secara perlahan. Setelah ini, sebaiknya mari kita pergi dari King Luan." Setelah memakan pil elemen Peiyuan hingga habis, tubuh dan wajah Cheng Kun pun kembali pulih dengan sempurna. Namun, setelah dirinya pulih dengan utuh dan sempurna, Cheng Kun bukanlah jera, justru kembali berulah dan berkata, "Kini tubuhku sudah kembali sehat secara utuh. Kenapa kita harus pergi, Yin Hai? Aku baru saja pulih total, dan kini pasti akan menghabisinya. Karena sampah itu hanya menang dalam kebetulan saja," ujar teriak Cheng Kun pada muridnya dengan kesombongan di wajahnya. Sementara setelah hilang bayangan hitam di hadapannya, Cheng Kun kemudian kembali berkata dan meminta sesuatu kepada muridnya. Dirinya berbicara pada Yin Hai bahwa ia belum mengeluarkan semua jurusnya sebagai seorang guru. Dan ia juga meminta pada Yin Hai untuk segera memberikan cincin keramat miliknya saat itu juga. Kemudian, di tengah pengobatan Su yang masih berlanjut, Su yang sedang terluka parah dan bersandar pada gurunya kemudian berkata, "Master Bai, maafkan aku. Su minta maaf karena telah gagal untuk menjaga puncak King Luan untukmu, Guru," ujar Su sambil menatap wajah Master Bai. Bahkan dikala bayangan hitam Master Bai mengobati luka Xiaowu, Su kembali menyampaikan permintaan maaf kepada gurunya itu. Dirinya sungguh merasa sangat bersalah dan meminta maaf kepada Master Bai karena telah membiarkan Xiaowu terluka hanya untuk melindungi dirinya. Mendengar permintaan maaf tulus dari murid cantiknya itu, Master Bai justru sebaliknya berkata kepada Su. Ia tak sedikit pun menyalahkan Su atas apa yang terjadi. Justru sebaliknya, Master Bai menyemangati Su yang kini telah menjaga King Luan hingga terluka parah. Di tengah pengobatan Su yang sedang berlangsung, Master Bai kemudian kembali berkata kepada Su. Dirinya akan menggunakan jurus memperbaiki pembuluh darah Su, sehingga Su harus sedikit bersabar untuk menahan sedikit rasa sakitnya. Mendengar kembali perkataan gurunya kala itu, Su yang tampak canggung kembali tenang. Kemudian Su memejamkan matanya sejenak untuk menahan rasa sakit akan pengobatan gurunya tersebut. Adegan pun kembali berpindah kepada Cheng Kun, di mana terlihat tangan Cheng Kun yang telah pulih kini telah mengenakan sebuah cincin keramat miliknya yang tengah melingkar di jarinya mengeluarkan sebuah cahaya berwarna hijau. Dirinya juga dengan angkuhnya menunjukkan jurus baru dengan menggunakan cincin tersebut agar ditunjukkan kepada Yin Hai. Tiba-tiba saja sebuah sosok muncul dari cincin tersebut, di mana sosok itu adalah wujud dari seekor burung elang bertanduk. Munculnya sosok Griffin panggilan Cheng Kun yang begitu buas. Cheng Kun yang berganti pakaian kembali bersikap angkuh dan berteriak kepada Yin Hai. "Perhatikan baik-baik Yin Hai. Inilah roh iblis sosok Griffin yang agung. Dengan pakaian baru dan roh berwujud raksasa, maka ini disebut sebagai bentuk sempurna." Hahaha, ujar Cheng Kun pamer sombong pada Yin Hai. Terbang rendah dengan kecepatan kilat di atas langit,
Cheng Kun menyebutkan sambil berteriak sosok roh tersebut. Sambil memerintahkan sosok itu menyerang Bai, Cheng Kun dengan angkuh berkata bahwa sosok itu adalah sosok roh iblis tingkat 8 terkenal dari Laosu yang disebut sebagai burung elang penjaga bertanduk. Ketika roh tersebut hampir sampai ke arah Bai Luochen, Cheng Kun dari kejauhan kembali berteriak dengan sombongnya. Bai Luochen, kau sebaiknya tidak lari. Karena kini aku ingin melihatmu. Bagaimana sampah sepertimu musnah olehnya. Ujar Cheng Kun berkata pada Master Bai dengan sangat angkuhnya. Namun tiba-tiba saja, di sela teriakan suara Cheng Kun yang begitu bodoh, tampak sebuah tas kecil di pinggang Master Bai tengah mengeluarkan sebuah cahaya terang yang sangat menyilaukan. Sesosok makhluk yang memiliki mata kecil yang begitu tajam telah menunjukkan wujud matanya yang menyala dari dalam tas. Sosok roh iblis kecil itu tampaknya begitu marah dan memancarkan cahaya kilat biru yang menyeramkan di balik tas kecil milik Master Bai. Sesampainya iblis elang mendekati Master Bai, tiba-tiba saja roh tersebut berhenti secara mendadak. Bahkan saking terkejutnya, ia melihat sosok kilat biru di belakang Master Bai tengah membuat elang itu ketakutan hingga bulunya rontok seluruh tubuhnya. Dalam sekejap sosok burung yang kini tidak berbulu langsung pergi meninggalkan King Luang hingga terberit-berit. Sementara melihat roh iblis miliknya telah pergi, Cheng Kun yang ditinggalkan kemudian berteriak-teriak. Woi, elang botak yang bodoh, kembalilah ke sini sekarang juga. Kenapa kau pergi meninggalkan aku, dasar gundul? Ujar Cheng Kun dari bawah meneriaki si burung dengan kocaknya. Dalam kondisi sekitar King Luan yang tampak hancur berantakan, muncullah dua sosok siswi akademi yaitu Yunsi bersama dengan Yunro. Dari kejauhan, tampak Yunro memanggil Master Bai melambaikan tangan. Namun sebaliknya Yunsi bertanya-tanya, mengapa di sekitar King Luan tampak begitu berantakan? Sementara mengetahui dua gadis cantik datang mencari gurunya, sontak saja membuat Su yang digendong Bai tampak terkejut canggung. Namun Master Bai yang tengah menggendong Su kala itu tampak membalas kedua siswi akademi yang datang tersebut dan berkata, baguslah kalian datang tepat waktu. Tolong bantu aku sekarang untuk mengurus Su ya, ujar Master Bai kepada Yunsi dan juga Yunro. Sambil merengek akan ditinggalkan oleh roh iblis miliknya, Cheng Kun kembali terkejut mendengarkan amarah Bai Luochen. Dirinya menoleh seketika ketika mendengar Master Bai yang kemudian berkata, selama bertahun-tahun lamanya, aku mencoba untuk menahan diri dan tidak keluar dari puncak King Luan. Bahkan aku mengalah dan tidak pernah mengganggu siapapun. Tapi Cheng Kun, apa yang aku dapatkan sebagai imbalannya? Ujar Master Bai kepada Cheng Kun sambil melanjutkan. Kau sebagai guru dan deputi dari Bistaming justru telah mengganggu dan berusaha sangat keras untuk mengambil puncak King Luan dariku. Bahkan kau juga telah mencoba memusnahkan murid-muridku, sambung Master Bai dengan tegas hingga membuat Cheng Kun ketakutan. Dengan wajah blow-on ketakutan dan berkeringat, Cheng Kun yang menatap Bai Luochen begitu gelisah. Dirinya tertegun menatap ke arah Master Bai dan kemudian berkata, Itu darah. Itu adalah darah mengerikan. Ujar Cheng Kun gemetar ketakutan menatap. Dirinya tak menyangka akan yang dilihat di hadapannya. Master Bai marah besar menatapnya dengan wajah yang begitu mengerikan. Cheng Kun berteriak ketakutan melihat Bai Luochen yang tengah mengeluarkan sebuah jurus terlarang menyeramkan
yang bernama Jimat Blood Rapturing Penghisap Darah. Setelah melihat akan mengerikannya wujud Bailuo Chen kala itu, Cheng Kun kemudian terbang ke langit hendak kabur jadi pengecut. Dirinya bergumam dalam hati bahwa jurus yang digunakan Bailuo Chen adalah jurus yang bisa melelehkan seseorang menjadi genangan darah. Bahkan jiwa yang terkena jurus mengerikan itu akan tenggelam dan tak mungkin bisa diselamatkan, ujar Cheng Kun berkata dalam hati sambil terbirit-birit. Dengan kecepatan penuh untuk melarikan diri, Cheng Kun mencoba kabur dengan cepat di atas langit. Dirinya terus menggigil ketakutan dalam hati dan berkata, "Aku harus pergi secepat mungkin. Aku tidak boleh musnah. Aku harus kabur. Harus!" ujar Cheng Kun yang ternyata diikuti oleh bayangan hitam milik Master Bai. Namun hanya dalam sekejap saja, Cheng Kun yang terkena pukulan bayangan hitam terpental jauh. Dirinya kembali terpental dari langit dengan wajah yang hancur karena mendapat pukulan telak bayangan hitam. Setelah mendapatkan pukulan sangat menyakitkan, terlihat sebuah cahaya yang jatuh dari langit dengan kerasnya hingga menghancurkan dataran di sekitar sangat dahsyat. Dan di sanalah terlihat Cheng Kun yang tengah terjatuh dari langit. Dirinya terluka parah di tanah yang hancur dengan wajah babak belur dan mata yang terbelalak melotot kesakitan. Melihat Cheng Kun yang telah jatuh terluka parah, Master Bai kemudian kembali mengeluarkan jurus darah keramatnya. Namun di sela-sela luka fatal yang dideritanya, Cheng Kun kini sadar dan mengemis kepada Bailuo Chen. Bailuo Chen, kita ini adalah sesama guru di Akademi King Hong. Mengapa kau menggunakan jurus terlarang itu hanya untuk mengalahkanku? Kau seharusnya tahu, Bailuo Chen, bahwa kau akan dihukum surga akan perbuatanmu ini, ujar Cheng Kun yang sok suci menceramahi Master Bai. Sementara sambil mengeluarkan aura darah terkutuk di tangannya, Master Bai yang mendengar ocehan Cheng Kun kemudian berkata, hukuman surga katamu? Cheng Kun, seharusnya kau menyadari sejak awal. Akulah yang akan menjadi hukuman surgamu. Musnahlah, ujar Master Bai tak lagi dapat bersabar pada perbuatan Cheng Kun. Melihat gumpalan dan ceceran darah di mana-mana, Cheng Kun yang tak berdaya mencoba bangkit. Namun dirinya hanya terbatuk kesakitan. Tubuhnya siap dihantam jurus terkutuk Bailuo Chen. Gumpalan darah kental yang berbentuk roh sangat kejam tengah muncul berbentuk iblis mengerikan di hadapannya. Cheng Kun yang terperangkap tak lagi berkutik, dirinya terlihat cengeng meminta pengampunannya. Namun kini, roh iblis yang tengah berubah wujud tampak tak memperdulikan perkataan Cheng Kun. Iblis itu tetap menahan Cheng Kun dengan ganasnya dan siap menggasak Cheng Kun dalam sekejap. Itulah wujud dari beberapa jurus yang dimiliki Master Bai. Entah siapa lagi yang berani mengganggunya jika mengetahui betapa mengerikannya setiap jurus Master Bai loh. Sementara itu, bagaimanakah nasib Cheng Kun yang kini ajal tepat di hadapannya? Tunggu Yui pada chapter 9 ya sob. Terima kasih buat sobat Klonime yang sudah menonton chapter 8 sampai akhir. Buat kalian yang ingin request cerita lainnya, tuliskan judul lengkap di kolom komentar ya sob. Namun sebelum Yui undur pamit, Yui ingin berterima kasih sekali lagi kepada seluruh penonton yang sudah mendukung channel Klonime dari awal sampai akhir. Dan buat penikmat Klonime yang baru saja bergabung, Yui ingin mengingatkan kembali agar dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta sobat juga bisa pantau update Yui di Klonime channel yang selalu Yui announcement pada tab community. Sementara yang ingin memberikan apresiasinya, Yui akan sangat berterima kasih apabila kalian semua telah memberikan Yui secangkir kopi hangat yang tertera di deskripsi video. Sobat juga dapat mendukung Yui di channel Klonime dengan cara memberikan super chat, super thanks, dan super sticker.
sebagai bentuk dukungan positif untuk Klonime agar Yui lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah selanjutnya. Dan sobat juga tidak ketinggalan nih sama video-video terbaru dari Yui dan Klonime channel lainnya. Sudah waktunya Yui undur pamit. Terima kasih sudah temani Yui dengan secangkir kopi hangatnya. Sampai jumpa lagi di next chapter.